Shalom, selamat sahabat saudaraku yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian dimanapun saja saudara berada. Doa saya kiranya kita semua akan boleh terus dipelihara, diberkati Tuhan di masa-masa sulit seperti ini. Kembali bersama dengan saya, Pendeta John Medelu, dalam Sabat Sermon Program dari Heavenly Light Ministry Channel, Lighting the Word, Serving the Lord. Mari kita tunduk kepala kita satu di dalam doa. Kami sediakan hati kami untuk boleh mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah Tuhan berfirman untuk boleh menguatkan kami, meneguhkan kami. Dan biarlah firman Tuhan boleh membangun kehidupan kami, untuk kami boleh hidupkan itu dalam hidup kami masing-masing. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Judul renungan Sabat hari ini adalah memberi pengaruh. Bagaimanakah kita bisa memberi dan menjadi pengaruh bagi dunia, bagi orang lain, untuk Kristus? Matius pasal 5 ayat 13 dan 14 firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dari dua ayat ini memberikan satu gambaran luar biasa bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Ini boleh memainkan peran penting bagi kita dalam hal memberi pengaruh kepada sesama. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 18 ada sebuah kisah menarik yang luar biasa menceritakan hal memberi pengaruh, menampilkan profil seorang anak gadis kecil yang membawa satu keluarga penyembah berhala datang kepada Kristus tanpa harus belajar Alkitab, mendalami kitab suci, tetapi hanya dengan memberi pengaruh. Dia adalah seorang anak gadis kecil yang bekerja di rumah Naaman. Melalui pengalaman memberi pengaruhnya, kita akan coba menggali 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 18. Kita akan menemukan beberapa poin penting dari pengalamannya memberi pengaruh. Yang pertama, memberi pengaruh karena memiliki iman yang teguh. Mari kita lihat di ayatnya yang ketiga. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 3 firman Tuhan. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Ini yang dia katakan. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Dia berani menyatakan sebuah kebenaran. Dia tidak akan pernah berani menyatakan jika dia ragu akan kebenaran yang dia ketahui. Penyakit kusta di zaman dulu adalah penyakit yang sangat serius. Si pesakitan harus diisolasi, terpisah dari keluarga dan masyarakat. Dan tampaknya itu sebuah nasib yang harus rela diterima tanpa dikomplain. Menyarankan sesuatu untuk penyakit ini adalah hal yang serius, tidak main-main. Jangan sampai salah merekomendasikan. Dan ini yang sedang dilakukan gadis tersebut. Oh, dia tanpa takut dan ragu menyampaikan kabar baik ini. Mengapa?
Dia percaya kepada apa yang dia yakini. Dia percaya kepada Allahnya yang sanggup menyembuhkan melalui nabinya. Dia pun memberi pengaruh karena memiliki iman yang teguh kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah memberi pengaruh bukan karena didasarkan sebuah prasangka. Ayat 2 menyebutkan, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Mengapa gadis ini ikut sedih mendengarkan tuannya sakit kusta? Oh, bukankah Naaman yang telah menawan dia, memisahkan dia dari orang tuanya, keluarganya, dan meninggalkan kampung halamannya, tanah kelahirannya? Bukankah ini kabar baik kalau Naaman itu sakit? Dia mempunyai sejumlah alasan untuk ikut senang ketika dia dengar kabar ini. Dia tahu cara jitu menyembuhkan sakit Naaman. Dan itulah yang dia sampaikan. Namun jika melihat ke belakang, tidak ada alasan mengapa dia menginginkan kesembuhan Naaman. No way! Itu tidak mungkin. Tetapi ceritanya lain. Dia justru mengambil sikap memberitakan kabar baik ini kepada keluarga penyembah berhala ini. Dia mengambil kesempatan untuk menyampaikan kabar baik dan memberi pengaruh positif. Di sini pelajaran yang luar biasa, memberi pengaruh haruslah melebihi motif kompetisi. Haruslah melebihi sentimental. Haruslah melebihi kepentingan diri sendiri. Kemudian poin yang ketiga, memberi pengaruh tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi. Saudara, mari kita coba kaji. Ada beberapa poin penting luar biasa bisa terungkap. Ternyata untuk memberi kabar baik, memberi pengaruh, bisa berdampak buruk. Kata lain, beresiko besar. Saya kasih 3 sharing untuk saudara pada sabat hari ini. Yang pertama, mari kita buka di ayatnya yang ketiga. Ayat ketiga menyebutkan, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku dan terus menerus. Dan kalau saudara lihat di ayat 4, ayat itu diawali dengan, lalu pergilah Naaman. Kemana? Memberitahukan kepada tuannya. Menunjukkan bahwa dari gadis kecil menyampaikan itu kepada nyonya, dan kemudian nyonya menyampaikan kepada suaminya, Naaman. Dan sekarang ayat 4 menyebutkan Naaman sedang pergi kepada tuannya hendak memberitahukan sesuatu. Ayat 4 selanjutnya katakan, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Siapa tuan daripada Naaman? Dia adalah Raja Aram. Perhatikan ayat 5. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Saudaraku yang kekasih, terlihat di sini tidak ada hal yang negatif. Tetapi potensi yang bisa saja dan harus bagi saya berpikir harus terjadi adalah bahwa Raja Aram akan memandang rendah kepada Naaman. Kok bisa-bisanya kamu dengar anak tawananmu? Di manakah kepercayaanmu kepada Allah kita? Saudara akan dapati di ayat 17-18 dari pasal ini, kebiasaan daripada Naaman adalah menyembah Allah lain atau berhala di kuil Rimon.
Apakah tidak ada Allah yang lain di kerajaan Aram yang sanggup menyembuhkan Naaman? Kenapa Raja Naaman, nyonya ini, begitu percaya kepada gadis kecil ini? Kalau melihat situasi ini, Raja bisa saja kemudian melihat, memandang rendah, bahkan mengolok Naaman. Kok bisanya kamu percaya hal ini? Bukankah kita mempunyai orang-orang tabib-tabib, dokter-dokter yang luar biasa, memiliki Allah yang bisa menyembuhkan? Saudara, kepercayaan, keyakinan seseorang dipertaruhkan dalam event ini. Kemudian, mari kita lihat yang kedua. Jadi tidak hanya bisa ada kemungkinan negatif terburuk adalah diolok oleh raja. Naaman diolok oleh raja. Tapi saudara perhatikan, karena raja ini kemudian memutuskan untuk menulis surat kepada kerajaan di Israel. Ayat 6 dan 7. Ini yang dikatakan. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepada kamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya kamu menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Sesegera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang yang berpenyakit kustanya dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, saudara perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Kira-kira potensi negatif apa yang akan terjadi kemudian dari keberanian seorang anak kecil memberi pengaruh dan memberitakan kabar baik? Oh, akan terjadi perang antar kerajaan. Saudara, mencari gara-gara. Dan kemudian yang ketiga, tapi sayangnya itu tidak terjadi tentunya. Yang ketiga di ayat 12. Ketika mengetahui untuk harus mandi di sungai yang berlumpur, ayat 12 menyebutkan, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Bagaimana jadinya dengan gadis ini jika tuannya pulang dengan panas hati? Potensi buruk negatif apakah yang akan terjadi? Tetapi yang terpenting di sini adalah, sekiranya gadis ini telah memikirkan resiko-resiko ini, maka apa yang terjadi? Dia akan mengurungkan niatnya untuk menyampaikan. Tentunya Tuhan tidak akan pernah juga bekerja melalui dirinya dan pekabaran yang mungkin akan dia sampaikan, karena dia tidak sampaikan dan dia mengurungkan niatnya. Begitu juga dengan saudara dan saya. Jika kita berada dalam posisi ini, beritakan apa adanya kabar baik itu, kebenaran itu, dan sisanya Tuhanlah yang akan bekerja. Bayangkan saudara, Naaman, Tuhan yang bekerja kepada Raja Aram. Ketika dia berada di hadapan Raja Israel, Tuhan juga bekerja dan kemudian ketahuan oleh sang nabi. Dan akhirnya mengirim berita untuk dia pergi mandi di sungai. Dan ketika lagi panas hati, emosi daripada Naaman untuk segera pulang, ada juga orang-orang yang di sekelilingnya, dan Tuhan memakai mereka, membisikkan dia dan menegur. Ya, kalau memang diminta oleh Nabi untuk membuat hal-hal yang besar, itu juga kamu akan lakukan. Ini hanya
hanya mencelupkan diri mandi 7 kali. Tuhan bekerja atas usaha sekecil apapun dalam hal kita membagikan pengaruh. Dan hasilnya, mari kita lihat ayat 15. Ayat 15 menyebutkan, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Ini adalah pengakuannya terhadap Allah. Dan lebih lanjut, saudara lihat komitmennya. Ayat 17. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarkanlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dia tidak hanya mengakui, tetapi dia telah berkomitmen. Dia akan mempersembahkan hidupnya dan juga persembahan-persembahan hanyalah kepada Tuhan saja. Ayat 18 saudara akan perhatikan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal. Perhatikan, ini iman petobat baru. Dan dia sudah langsung bisa mengerti, memilah mana yang seharusnya dilakukan, mana yang tidak. Dan berarti kalau dia katakan mengampunilah hamba ini, dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik. Tetapi dia mau tunjukkan ketulusan hatinya, bahwa hatinya tetap kepada Tuhan. Sebuah kesimpulan yang boleh kita ambil dari pengalaman ini. Yesus katakan bahwa kita adalah garam, kita adalah terang dunia, kita adalah duta-duta Tuhan bagi dunia. Mari kita beri pengaruh baik positif kepada dunia. Mungkin kita tidak fasih lidah, kita bukan pengkhotbah ulung, kita tidak bisa membagikan kebenaran firman Tuhan, memberi pelajaran dengan baik kepada orang lain. Tetapi kita bisa memberi pengaruh. Memberi pengaruh oleh karena kita memiliki iman, keyakinan teguh pada apa yang hendak kita nyatakan dan kita sampaikan. Dan memberi pengaruh bukan didasarkan atas prasangka. Kalau saudara berprasangka, maka kita akhirnya tidak jadi untuk melakukan memberi pengaruh kepada orang lain. Dan kemudian memberi pengaruh tanpa memikirkan dampak apa yang akan terjadi. Sesimpel mungkin saudara sampaikan dan saudara tunjukkan perhatian saudara. The rest, sisanya Tuhan yang akan bekerja. Kiranya Tuhan memberkati saudara melalui firman Tuhan pada saat hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk pengalaman seorang gadis kecil yang telah memberi pengaruh yang luar biasa, menobatkan satu keluarga penyembah berhala melalui keberaniannya menyampaikan kabar baik. Biarlah ini menjadi pengalaman bagi kami untuk boleh menerangi dunia ini sambil kami melayani Tuhan. Loving the word, serving. Komitmen ini boleh menjadi bagian kami hingga Tuhan Yesus datang. Banyak jiwa-jiwa yang boleh dibawa dan masuk di dalam kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati semua pribadi-pribadi yang mendengar khotbah ini. Kiranya diberkati Tuhan dalam hidup saudara untuk kuat
setia sampai Tuhan Yesus datang kepada kalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pada Sabat hari ini untuk Sabat Sermon Program dari Heavenly Light Ministry, Lighting the World, Serving the Lord. Tuhan Yesus memberkati.